Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dari Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMP Negeri 3 Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir secara luring pada kelas 9 dengan materi Procedure Text Recipe. Berikut ini adalah bukti formulir pendaftaran saya untuk mengikuti uji kinerja pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you this morning? I'm fine too, thank you. Okay, good. I hope you all ready to have class today for English class now. Before we start our class today, please one of you lead the praise. Attention, attention. Before we start, let's try to begin. Finish. Thank you. Anybody absent today? We have 15 students here. It means that all of you present nowadays. Okay, as usual, I want to remind you to always follow the health protocols. Ya, jangan lupa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang we know as 5M yang kita kenal dengan nama 5M. Semoga you all always in healthy conditions. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Okay, before we start our class today, I want you observe the following picture. What food or drink have you made? Kira-kira makanan minum apa yang pernah kalian buat? Iced tea, pernah buat iced tea, okay, good. What else? Fruit rice. Juga fried rice. Okay, good. Kegiatan tanam memasak itu kalau kita jadikan sebuah tulisan, Anda sampaikan kepada orang lain bagaimana cara membuat teh, bagaimana cara memasak mie, maka tulisan-tulisan itu disebut dengan procedure text. Ya. Jadi pada hari ini yang ingin kita lakukan sebenarnya adalah ingin mempelajari sebuah teks yang disebut dengan teks prosedur atau procedure text. Ya, procedure text recipe. Adapun tujuan akhirnya nanti adalah satu, kalian bisa mengidentifikasi fungsi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi generic structure. Identifikasi generic structure itu maksudnya susunan tagnya. Susunan tag dari prosedur itu apa saja. Jadi yang ketiga adalah mengidentifikasi language feature. Artinya tata bahasa yang digunakan. Ada nanti imperative sentence dan lain sebagainya. Yang kedua, comparing the social function, generic structure, dan language feature dari procedure text recipe. Nanti kegiatannya kita laksanakan secara group, secara berpasangan saja, secara berdua-berdua. Ya. Okay, look at this picture. Coba perhatikan gambar ini. There are two picture there. Ada dua gambar di sana. Ya, ada dua gambar. What picture for number one? Gambar apa yang pertama? Ya, gambar T. How about number two? What picture? Noodles. Pasti tahu itu noodles. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. What is the taste of the drinks? Sweet. Apa? Sweet. Oke, sweet. Ya. Rasa dari minuman itu adalah sweet. Can you mention why the drink is sweet? Kenapa minumannya bisa manis? Karena ada gula. Ya, because there is sugar. Okay, good. Thank you. Ya. Jadi, have you ever made it? Pernah membuatnya? Siapa yang pernah buat sendiri teh? Pernah buat? Pernah. Okay, good.
Kalau kalian pernah, you must be know. Kalian pasti tahu how to make it. Kita persiapkan sebuah video tutorial how to make a cup of tea. Ya, video tentang drinks. Ya. Jadi this video about drinks. Coba lihat di sebelahnya. Sudah ada 4 questions di sana. Sudah ada 4 pertanyaan di sana. 4 question. Coba question number 1, coba baca. What is? What is the video about? Ya, what is the video about? Ya. Nomor 2 coba Septriansa baca. What is needed to make a good drink? Ya, coba artinya apa? Apa yang dibutuhkan untuk membuat minuman? Oke, good, thank you. How about you? Number 3, coba baca. What are the steps to make a drink? Oke. What are the steps? The steps to Hmm. make a drink. Oke, coba ulang. What? What are the steps to make a drink? Oke. Artinya adalah Apa langkah-langkah Hmm. untuk membuat minuman? ya, apa langkah-langkah untuk membuat minuman tersebut? Oke, good. Number 4. Apa dia number 4? Coba baca. What is the purpose of the video? What is the purpose of the video? Apa itu maksudnya? Apa tujuan tema video? Oke. Apa tujuan video tersebut? Oke, good. Thank you. Kita coba lihat ya. Jadi tugas kalian menjawab 4 pertanyaan ini berdasarkan video yang kita saksikan. Oke? Bisa kita mulai? Oke, good. Oke, udah selesai, kita saksikan videonya. Question number 1. Apa tadi question number 1? What is the video about? Oke, what is the video about? What is your answer? How to make a cup of tea? Oke, good. Yaitu how to make a cup of tea. Oke, jadi ada sudah jawabannya. How to make a cup of tea. How about question number 2? What is needed to make What is needed to drink? the drink? Oke, good. Apa artinya tadi? Apa yang diperlukan untuk membuat minuman? Oke, excellent. Apa yang kita perlukan untuk membuat minuman itu? Berarti ini menyebutkan apa? Bahan ya. Bahan itu disebut dengan material atau ingredients. Oke, siapa tadi yang sudah dapat bahan? Silakan terus ke depan. Satu orang satu, coba silakan terus ke depan. Bahannya apa saja yang sudah ketemu? Oke, cepat. Satu. Coba baca. What does it mean? Apa artinya? Air panas. Oke, good. Hot water artinya air panas. Oke, thank you, good. Number 2. What is the material? Number 2. Yang kedua. Coba silakan. Yang kedua. Silakan. Oke. Silakan. Write down. Oke, coba baca. Please read. 3 teaspoon of sugar. Okay, thank you. Good. 3 teaspoon of
Sugar. Thank you. Good answer. Material number 3. Apa you boys? Oke, silakan. Material number 3. Oke, coba break. Back of tea. Oke, a bag of tea. Thank you. Good, excellent. Jawabannya sudah sangat sempurna. A bag of tea. Maksudnya satu kantong teh tarik itu ya, satu bag itu namanya satu bag. Satu buah teh tarik. A bag of tea. Oke, ini others ingredients. Ada nggak yang ketemu bahan lain selain dari ini? Berarti cuma ada 3 ya? Just 3 ingredient ya. Cuma ada 3 material. Pertama apa coba baca? Hot water. Oke, good. Oke, thank you. Good. Itu yang disebut dengan material. Selanjutnya apa tadi? Setelah bahan-bahan? Ya, step katanya tadi ya. Step. What does it mean steps? Apa maksud dari steps? Langkah-langkah. Oke, good. Langkah-langkah ya. Berarti cara membuatnya ya. Cara membuat itu disebut dengan steps ya. Step. Ya, cara membuat itu step. Ya, cara membuat atau langkah-langkah disebut dengan step. Oke, satu orang coba. Silakan ke depan. Ada yang menangkap tadi apa langkah-langkahnya? Sepeda, baju, step number 1, yang pertama. Apa langkahnya? Oke, boleh Bang Sofian. Selesaikan catatannya tadi ya. Oke, boleh. Silakan. Read please. Or hot water into hot Ya, pour. water into. Okay, good. What does it mean? Tuangkan air panas ke dalam angin. Okay, good. Thank you. Thank you. Jadi langkah yang pertama, pour hot water into the cups. Ada nggak cara yang lain yang dapat menangkap yang lain tadi? Yang pertama atau sama? Ada yang beda ada jawabannya? Jadi someone with an answer? Sama. Oke, good, sama. Jadi ini sudah langkah pertama ya, kesepakatan langkah pertama. The next, langkah kedua. Oke, thank you. Come on. Okay, you come on, write down. Come on, read. Let me the bag of tea. Okay, good, thank you. Ada yang tahu maksudnya apa ini? Tuangkan teh ke dalam cangkir. Masukkan teh ke dalam. Ya, dip itu maksudnya tenggelamkan atau celupkan teh ke dalam. Ya, maksudnya tuangkan tenggelamkan teh tadi gitu maksudnya, atau celupkan teh tadi. Ya, masukkan tehnya ke dalam cangkir boleh. Ya, masukkan masukkan teh ke dalam cangkir. Oke, the next, ada yang bisa nangkap? Yang nomor berapa lagi? Nomor 3, oke. Yuk.
Oke, boleh bawa bukunya. Sesuai dengan yang diberikan berdasarkan video. Okay, please read. Okay, thank you. Add 3 teaspoon of sugar. Thank you. Ada yang tahu maksudnya apa tuh? Bukan gula ke dalam minuman. Ya, tambahkan 3 sendok gula atau masukkan 3 sendok gula. Ya, apa lagi setelah masukkan gula? Oke, coba write down. Stir. Oke, coba write ulang. Stir the tea. Oke, good, thank you. Apa artinya stir the tea? Aduk tehnya gitu ya. Stir itu artinya aduk ini. Ya, itu namanya stir. Ya, stir. Masih ada langkah yang lain? Berarti cuma ada how many step there? 4 step. Ya, berarti di sana cuma ada 4 step. 4 step. Yang pertama 4. The next. Oke. Continue. The last. Oke, good. Nah, kalau kita identifikasi, ini kan sudah ada disebutkan nih. Ada material, ya, ada step. Berarti kita tinggal mencari penyebutan untuk how to make a cup of tea. Jadi dalam teks prosedur, kalau dalam teks lain kan biasanya tulisan di atas itu disebut dengan judul. Ya, judul ya, judul. Nah, dalam teks prosedur tidak mengenal istilah judul. Ya. Dalam in procedure text no judul. Jadi dalam teks prosedur tidak ada titles, no titles, ya. Jadi yang disebut dalam teks prosedur itu adalah goal, oke, goal, ya. Jadi yang ada dalam teks prosedur itu adalah goals, oke. Jadi kalau kita identifikasi struktur teks dalam prosedur itu ada berapa? Jadinya ada goal. Apa lagi? Material. Kemudian apa lagi? Steps. Ya. Berarti how many generic structure of procedure text? Ada berapa struktur dalam teks prosedur? There are 3. Coba mention. 1. Goals, material, and steps. Ya. Jadi kalau ditanya, if you find questions what is the generic structure of procedure text, maka jawabannya adalah goal, materials, and steps. Oke, kalau ditanya tujuan teksnya, sesuai fungsinya Anda lihat di bawah. To tell the reader how to make a cup of tea. Jadi untuk kata kunci menyebutkan tujuan atau sesuai fungsi itu cuma itu saja. To tell itu yang Anda ingat. Ya, to tell, untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan. Apa yang ingin dijelaskan? Lihat saja goalnya, ya, lihat goalnya. Oke, coba kita diskusikan sama-sama di sini. Instructionnya adalah identify the generic structure of social functions the following text. Menurut Anda itu sudah sesuai tidak susunannya? Oke, berarti ini wrong order, ya, urutannya sudah salah. Sekarang coba kita urutkan. Kita coba urutkan. Nomor 1 urutan yang benar seharusnya adalah goal, ya. Goal. Yang kedua ingredient. Yang ketiga ada step. Nah, coba kita identifikasi. Goal yang mana? What number?
what? Three. Okay, good. How about steps? Tidak ada pilihan ya. Pasti number one, pasti nomor satu. Ya. Jadi untuk mengidentifikasinya kalau goal itu judul seperti tag lain, ya judul. Tapi dia tidak disebut judul, tapi disebut dengan goal. Sementara kalau ingredient itu adalah bahan-bahan. Kemudian kalau step itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya. How about social functions? To tell how to make novel. Oke. How about you? Social function tadi apa? To tell how to make novel apa bunyi. Oke, good. Thank you. Jadi social functionnya adalah to tell how to make novel apple puddings. Oke, good. Thank you. The next. How about here? How to make cheesy bread egg. Coba kita identifikasi sama-sama. Nomor satu itu disebut dengan apa? Nomor satu disebut apa? Oke, number one. What is number one? Number one, name. Number one disebut dengan number one, goal. How about number two? Ingredients atau materials. Number three, steps. Ya, step. Ya, step. Oke, coba kita lihat jawabannya. Number one is goal. Oke, udah benar. Number two, ingredients. Number three, steps. Ya. Oke, ulang. Number one apa tadi? Goals. Number two, ingredient. Number three, steps. Ya, steps. Oke, good. Ya, itu dia jawabannya. How about social functions? Siapa yang bisa jawab? Social function. To tell how to make easy bread egg. Oke, to tell how to make easy bread eggs. Oke. Apa tadi social functionnya? Oke, good. Thank you. How about you? Ya, to tell how to make cheesy bread eggs. How about you? Ya, oke, thank you. Good. Oke, selanjutnya language picture. Language picture itu adalah tata bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Ya, jadi dalam prosedur teks itu there are some language picture that use. Jadi ada beberapa ketentuan tata bahasa yang digunakan. Yang pertama itu menggunakan action verb. Kemudian imperative sentence. Imperative sentence itu artinya kalimat perintah. Jadi dalam bentuk kalimat dia. Walaupun di sana tidak ada subjek. Jadi salah satu ciri khusus dari imperative sentence itu adalah no subject, tidak ada subjek. Jadi dia langsung pada kata kerja pertama. Coba lihat di situ. Semuanya menggunakan kata kerja pertama. Ya. Misalnya Anda melihat posisi pintu tertutup, maka perintahnya adalah open the door. Tidak perlu pakai subjek kan? You open the door, tidak perlu seperti itu. Jadi cukup langsung kita ucapkan dengan kalimat perintah yaitu open the door misalnya. Ya. Atau jendela dalam keadaan terbuka misalnya. Maka perintahnya adalah ya, close the window. Tidak ada subjek di sana kan? Nah, jadi kalimat perintah itu seperti itu. Jadi langsung pada kata kerja pertama tanpa subjek. Kemudian noun phrase. Selanjutnya ada conjunctions. Itu sudah bisa dilihat sendiri contoh-contohnya conjunction. Ada before, after, dan lain sebagainya. Kemudian adverbial, adverb. Dalam hal ini adverb ada beberapa. Satu adverb of sequence. Adverb of sequence itu maksudnya keterangan untuk mengurutkan. First, secondly, thirdly, apa lagi? After that, ya. Terakhir pakai
finally. Selanjutnya ada adverb of time, keterangan waktu. Misalnya berapa lama kita harus merebus atau boil the eggs for 15 minutes. Kemudian adverb of manner, keterangan cara, artinya bagaimana cara kita melakukan perbuatan tersebut. Misalnya tadi mengaduk, caranya gimana? Pelan-pelan misalnya gitu kan. Stir gently. Jadi ada berapa language feature yang digunakan di sini dalam teks prosedur? Ada 5. Satu ada action verb, imperative sentences, noun phrase, conjunction dan adverb. Adverb aja dulu. Adverb, keterangan. Oke, yang pertama apa tadi? Action verb, imperative, lanjut. Noun phrase, conjunction, adverb. Ya, adverb itu ada 3 tadi. Pertama adverb of sequences, yang kedua adverb of time, yang ketiga ada adverb of manner. Ya, ada adverb of manner. Oke, dalam hal ini Anda lihat di situ sudah ada satu buah teks procedure text. I have prepared. Tugasmu coba identifikasi what kind of language feature used in the text. Oke, kalian secara berpasangan saja. Your time 3 minutes ya, waktunya 3 menit. Oke, finish all. Finish. Oke, number 1. Coba kita sama-sama saja jawab ya. Number 1. Siapa yang pertama tadi bilang sudah? You dari the first. Adverb ya. Oke, number 1 is adverb. What kind of adverbnya? What? Ya. Kinds-nya adalah adverb of sequences. Ya, adverb of sequences. Adverb of sequences. Number 2. Number 2 apa? Noun phrase. Okay, how about you? Number 2. What's your answer? Noun phrase. Okay, good. Number 2 is noun phrase. How about number 3? Conjunction. Number 3 is conjunctions. How about you? Number 3. What is your answer? Number 3. Number 3. Nomor 3 tadi apa? Oke. Nomor 3 tadi apa? Oke, number 3 is conjunction. Number 4. What's number 4? Scramble ya. Ya, scramble itu is action verb. How about you? Action verb ya. The last, nomor 5 yang terakhir. Imperative. What about you? Coba baca imperative sentence-nya apa sih itu? Oke. Itu adalah kalimat perintah. The next, selanjutnya, Bapak sudah siapkan di sini 2 tag yang berbeda. Ada there is text A and there is text B. All of you will be student A and other as student B. Maksud Bapak di sini sudah punya 2 tag, yaitu tag A dan tag B. Dan dari masing-masing kalian nanti akan menjadi siswa A dan siswa B. Jadi siswa A dapat teks 1 atau teks A, siswa B mendapatkan teks B atau teks 2. Tugas Anda adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah diberikan. Oke, Bapak kasih waktu Anda 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan.
Okay, finish? Yes. Finish all? Oke, thank you. Sudah siap ya? Berarti kalau sudah siap, kita tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi siswa A tugasnya menjawab teks 1, teks A. Kemudian siswa B menjawab teks B2, teks B. Ya. Kita buat kelompokan dulu ya. Berarti ada teks A, sebelahnya teks soalnya tadi ada berapa? Oke, question number 1. Siapa yang bersedia maju ke depan? Silakan. Oke, yuk silakan maju. Oke, boleh bawa kertas yang sudah dijawab tadi. Biar tidak salah tulisannya. Ya, jawabannya aja. Pertanyaan sudah ada di tempat tulis pasti ya kan. Oke, good, thank you. Jadi nomor 1 tadi pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? Maka jawabannya adalah tell how to make iced tea. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? No answer. Oke, good. Nanti kita lanjut. How about text B? Siapa yang dapat text B tadi? Yang dapat text B, oke. Text B. Oke, read please. Baca baca. Oke, good, thank you. Ada jawaban yang berbeda? 4 questions sudah terjawab. We have answer for the 4 questions. Kita sudah punya 4 jawaban untuk 4 pertanyaan tadi. Tugas kalian tadi kan sudah ada siswa A dan siswa B. Jadi tadi you as student A and you as student B and other dan seterusnya ya. Ada siswa A dan siswa B mendapatkan teks yang berbeda. Tugas kalian adalah dalam waktu 5 menit, dalam waktu 5 menit, coba analisis perbedaan dan persamaan dari teks A dan teks B. Ya, jadi teks A and teks B. Dibuat seperti ini. Persamaannya apa? Kemudian perbedaannya apa? Based on your answer, berdasarkan jawaban yang sudah kalian jawab tadi. Jadi apa yang harus dilakukan? Mencari persamaan dan perbedaan, ya. Oke, finish. Oke. Coba satu orang tulis persamaan yang ditemukan. Berapapun yang ditemukan, silakan tuliskan. Oke. Berapapun yang ditemukan, silakan tuliskan. Write down. Coba tuliskan persamaannya dulu. Ya, ada berapa persamaan yang ditemukan?
Personalitas yang pertama apa? 5 step. Ini atas yang lainnya silakan tulis. Oke, yang lain. Lensa, apalagi persamaan yang ditemukan? Oke, persamaannya adalah sweet, artinya text A is sweet, text B juga sweet. Ada yang beda jawabannya tadi? Kita sama jawabannya? Ya, jawabannya kira-kira seperti itu ya. Oke. Oke, I think our time is enough. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, coba kita sama-sama make conclusions buat resume materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang procedure text. Jadi procedure text itu tadi tujuannya untuk apa? To tell, how, to make. Ya. Jadi menjelaskan kepada orang bagaimana cara membuat sesuatu. Ya. Kemudian tadi ada generic structure. Susunan teks dari teks procedure tadi ada berapa? Ya, 3. Coba mention one. Goal, ingredient, steps. Oke, yang pertama apa namanya? Goals. Yang kedua? Ingredient atau materials. Ya, yang ketiga? Steps. Ya, itu saja. Ya, as your homework untuk tugas di rumah, Bapak sudah siapkan di sini beberapa lembar kertas LKPD. Tugasnya adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan teks atau membandingkan. Jadi tugas kali ini adalah membandingkan dua buah teks yang berbeda dan jawabannya dituliskan pada tabel yang sudah Bapak sediakan. Okay, I think enough our English class today, and I want to say thank you for your attention and your participation nowadays. And before we end this class, please one of you lead the pray for us. Sebelum pelajaran kita ini, silakan pimpin doa dulu. Attention. Before we